Kita lanjut dulu kepada Bapak Duta Besar, His Excellency Duta Besar Profesor Dr. Iza Fadri. Beliau adalah Komjen Pol, Purnawirawan, dulu lama berkiprah di Kepolisian Negara, pernah juga jadi Rektor PT IKA, dan menjadi Duta Besar kita di Myanmar. Kami persilakan Pak Profesor Iza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang, Prof. Fazli Jalal. Selamat siang juga kepada seluruh narasumber dan penyelenggara di sini, Pak Burmalis Ilyas. Saya sangat merasa terhormat diundang sebagai narasumber, sebagai diplomat di kesempatan ini. Tapi dalam kesempatan ini juga saya ingin berbagi pengalaman bagaimana saya menjadi diplomat yang dulunya mungkin hanya angan-angan bagi saya. Karena latar belakang pendidikan di mana saya mengambil pendidikan Akabri, kalau sekarang Akpol. Dan ketika saya selesai Akpol, saya mau mencoba untuk mencari identitas seperti polisi apa yang ingin saya capai. Dan waktu itu Kapolrinya adalah Profesor Awaludin Jamin. Beliau juga diplomat, jadi polisi, diplomat, dan maksimal semua. Dan itu saya coba untuk laksanakan dalam kehidupan saya ketika saya berkarir di polisi. Jadi setelah tamat Akabri, saya tidak pernah berhenti kuliah secara formal. Nah, mulai dari mengambil S1, S2, dan S3 Hukum di UI. Dan kemudian seluruh kegiatan yang berkaitan dengan hukum saya coba ikuti. Dan dalam beberapa kesempatan saya sering bergabung dengan rekan-rekan dari Kemlu. Di sini saya juga bertemu dengan Bapak Dubes Ferry Adamhar. Kami dulu sama-sama ikut dalam pembentukan Mahkamah Pidana Internasional di beberapa sidang. Saya pernah mengikuti di New York, kemudian juga di Roma bergabung dengan beliau, dan saya mencoba untuk belajar seperti apa diplomat. Nah, di sini juga waktu itu yang memimpin adalah Bapak Dr. Arizal Effendi. Jadi saya tahu persis bagaimana orang Kemlu berupaya untuk mengakomodasikan kepentingan nasional atau domestik dalam fora internasional, dalam berupa peraturan perundangan. Dan dalam kesempatan lain juga beberapa kali saya dalam perjanjian bilateral seperti ekstradisi dengan Singapura, saya 2 tahun ikut bersama-sama orang Kemlu, kemudian TSP dengan Prancis, kemudian juga dengan Norwegia, berbagai kegiatan yang waktu itu karena kapasitas saya sebagai orang hukum, jadi akhirnya saya diajak untuk bergabung. Nah, itu latar belakang saya bergabung di diplomat. Dan walaupun saya diangkat waktu itu sebagai diplomat adalah dari polisi aktif, jadi sebelum berangkat saya masih aktif sebagai Korsahli Kapolri dan masih 2 tahun menjelang pensiun. Jadi ini merupakan sesuatu ini yang baru juga, pengalaman yang baru juga. Karena sebelum-sebelumnya kalau dari Polri itu kecuali Pak Awaludin itu semua sudah purnawirawan dulu. Nah, jadi dari latar belakang itu saya banyak, dan mungkin yang ingin saya tekankan kepada adik-adik mahasiswa yang ingin belajar diplomat, kita harus senantiasa mengasah kompetensi kita. Jadi mengenai apakah kita menjadi apa nanti, itu tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Ahwil, momentum. Jadi sama dengan
saya juga tidak mungkin hanya berangan-angan gitu, karena saya tahu diri bahwa saya nggak mungkin jadi duta besar gitu. Tapi angan-angan itu ternyata bisa terwujud gitu. Nah, saya tadi katakan kompetensi. Jadi ketika saya menggeluti masalah hubungan internasional ini, terutama masalah hukum internasional ini, saya di dalam setiap kesempatan pendidikan, jadi di Sespim dan di Lemhanas, saya mencoba melakukan penelitian. Jadi di Lemhanas saya meneliti apakah kita perlu tidak meratifikasi ICC, tapi dalam sudut atau perspektif politik domestik, karena Lemhanas titik beratnya adalah itu. Nah, dan kemudian karena ini sesuatu yang menarik bagi saya juga mencoba untuk mengajar mata kuliah ini. Jadi masalah hukum pidana internasional dan politik hukum internasional saya coba pelajari dan saya mengajar karena punya kesempatan atau saya pernah ikut dalam membangun atau ikut bergabung dalam pembentukan beberapa konvensi tadi. Nah, itu yang ini saya sampaikan. Jadi kita harus lagi masih muda, kompetensi kita kembangkan. Dan ada teman saya sampai berucap, kamu ini pekerjaannya dosen, hobinya yang luar biasa. Jadi hobi jadi polisi, hobi jadi diplomat katanya. Kemudian hobi lagi jadi advokat. Jadi 2011 saya sudah lulus pradi gitu. Jadi dia bilang kamu hobinya terlalu banyak katanya. Pekerjaannya dosen. Ya mungkin ini juga karena tadi selain kompetensi dorongan dari orang tua. Jadi orang tua saya kebetulan juga dosen di UNP dan ibu guru di Padang gitu ya. Jadi ini yang membuat semangat saya untuk selalu belajar. Jadi kembali tadi mengenai masalah saya diplomat. Jadi memang saya waktu ditunjuk jadi diplomat ini juga setengah kaget. Katakan setengah kaget tadi secara kompetensi saya mencoba untuk menggali bagaimana hubungan internasional itu sebenarnya. Tetapi pada saat saya dipanggil, waktu itu waktunya terlalu cepat. Jadi saya dipanggil oleh waktu itu pimpinan Polri, saya ditanyakan, kamu mau jadi dubes? Saya menjawab, iya. Siap, Pak. Nah, kan kalau di Polri kan siap. Nah, benar katanya. Nah, saya akhirnya waktu itu menyebut bahwa saya siap, langsung disalami. Saya belum menduga kemana mau jadi duta besar. Nah, 2 minggu setelah itu saya diberitahu bahwa menjadi dubes di Myanmar. Nah, ini juga menjadi masalah lagi ketika menjadi dubes di Myanmar, saya tidak punya pengetahuan tentang Myanmar. Kemudian juga dari keluarga juga, wah di Myanmar. Karena kita tahu Myanmar kemarin itu terlalu banyak masalah dalam negerinya yang terekspos, terutama masalah Rohingya. Nah, kemudian ya berunding lagi dengan keluarga, tapi yang jelas saya sudah menyiapkan atau waktu itu saya sudah menyanggupi untuk menjadi dubes. Nah, di sini kebetulan lagi keberuntungan bagi saya karena yang saya gantikan sebelumnya adalah seorang polisi juga, Komjen Ito Sumardi. Jadi beliau sangat welcome. Saya akhirnya mencoba searching, kemudian kontak beliau. Sebelum saya jadi dubes, malah saya sudah diundang dulu ke Myanmar. Nah, ini yang ingin saya sampaikan juga. Ketika menjadi dubes itu, kita mencoba untuk mencari apa yang kita ingin kerjakan atau visi misi apa yang akan kita bangun selama menjadi dubes. Nah, saya sampai di Myanmar ini ada satu hal yang menarik saya lihat ketika Pak Ito menjelaskan kepada saya bahwa
di Myanmar ini kita punya sekolah internasional yang statusnya belum jelas. Kita punya murid 400 orang, punya bangunan, punya gedung, dan sebagainya, tetapi ini belum jelas. Sehingga pada waktu beliau menjelaskan kepada saya, Pak Ito menyampaikan, kalau ini bisa dilanjutkan, lanjutkan. Kalau enggak nanti ya silakan aja, terserah Pak Dubes yang baru. Nah, ketika saya menjadi Dubes ini, itu yang saya lihat, selain tadi yang disampaikan oleh Pak Ahwil juga, bahwa kita sesuai dengan arahan Presiden dan Menlu, bahwa kita fokus kepada masalah ekonomi. Jadi 2019, perdagangan Indonesia di Myanmar itu sampai kepada $1 miliar yang sebelumnya belum pernah gitu. Nah, kemudian saya melihat bukan itu sebetulnya yang harus saya bangun ketika menjadi Dubes di sini, adalah permasalahan bagaimana sekolah ini untuk bisa menjadi soft diplomasi dan menjadi multiplier effect bagi seluruh kegiatan diplomasi Indonesia di Myanmar. Oleh sebab itu saya mencoba menggali, saya datangi Mendikbud, Menteri pas ke Naypyidaw saya datangi, kemudian BPK dan sebagainya. Akhirnya sekolah itu saya lihat bagaimana konstruksinya. Oh, sekolah ini akhirnya kita coba untuk bangun yayasannya. Kemudian kita diskusi lagi dan alhamdulillah tahun ini kita membangun laboratorium dan perpustakaan untuk menuju sertifikasi Cambridge System. Nah, ini yang menurut saya pelajaran yang berikutnya mungkin untuk adik-adik yang mahasiswa, bahwa ketika kita mendapat kesempatan ini, kita juga berupaya untuk mengetahui politik domestik di negara kita ditempatkan, sekaligus apa yang bisa kita buat untuk negara kita ke depannya. Nah, ini yang sekarang kami lagi bangun, bahwa sekolah ini punya murid 400 orang dari mulai SD sampai SMA, yang terdiri dari berbagai warga negara, dan ini adalah sekolah yang dibangun tahun 2006. Ini lebih dulu dari British International School atau juga dari Singapore International School, tapi karena ada beberapa permasalahan tadi dan juga pembangunannya itu tidak Dubes yang jelas ketika melaksanakan tugas di sini mungkin perspektifnya beda-beda terhadap bagaimana membangun sekolah ini. Nah, ini yang saya coba untuk saya bangun, karena ini adalah salah satu multiplier effect yang menurut saya nanti bisa dikembangkan dan menjadi ujung tombak diplomasi kita. Termasuk kami kemarin juga dari UNAN ada Prof. Yuliandri di sini, juga memberikan kesempatan 9 orang beasiswa kepada guru-guru di sini. Dari UNP 8 orang, memang dari Padang semua Pak Prof. Fazli, kemudian dari Brawijaya 3. Jadi ini yang ingin saya berikan gambaran kepada adik-adik, bahwa yang pertama kita harus siap dengan kompetensi. Yang kedua, ketika dapat penugasan, kita mencoba untuk melihat politik domestik di negara tempat kita bertugas. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita membuat suatu pekerjaan, dan pekerjaan itu menjadi legasi kita ke depan. Itu yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik, karena saya juga bukan dari diplomat karir. Jadi dalam kesempatan itu, dalam kesempatan ini yang mungkin saya bisa garis bawahi. Terima kasih Prof. Fazli, kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Iza. Beliau ini yang paling komplit ya, Jenderal Bintang 3 Polisi, Rektor juga, Profesor juga, Doktor juga, Duta Besar. Dan kita tahu kami di Kemdikbud sangat menghargai itu upaya dari Kedubes Pak mengenai sekolah kita di Myanmar itu, yang memang kalau di Indonesia kan sekolah-sekolah internasional itu misalnya British International School atau
Jakarta International School adalah benchmarknya bagaimana rujukan terbaik pendidikan di dunia yang masuk ke kita. Kalau di Myanmar mereka tidak melihat itu, mereka melihat Indonesia International School ini yang dimiliki oleh Kedubes ya. Tapi memang antara pemilikan apakah Kemlu, apakah Kemdikbud, ini kadang-kadang memang tidak sederhana, tapi saya kira usaha Pak Dubes luar biasa, dan mari kita bangga untuk Vietnam, pendidikan mereka merujuk kepada pendidikan Indonesia. Luar biasa Pak Dubes. Kita berikan apresiasi.